Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, kenalin nama aku Maya Della Puspita dari Fakultas Pertanian, jurusan Proteksi Tanaman, Program Studi Proteksi Tanaman dengan nomor NPM 22 14 19 10 10. Di sini aku mau ngejelasin hasil resume aku dari PKKMB hari pertama sampai PKKMB hari keempat. PKKMB Unila. PKKMB merupakan singkatan dari Program Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru Universitas Lampung tahun akademik 2022-2023. PKKMB Unila pada tahun 2022-2023 diikuti sebanyak 9.277 mahasiswa. Dengan rincian sebagai berikut. Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebanyak 740 mahasiswa, Fakultas Hukum sebanyak 1032 mahasiswa, Fakultas Pertanian sebanyak 2151 mahasiswa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sebanyak 1158 mahasiswa, Fakultas Teknik sebanyak 1167 mahasiswa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebanyak 1286 mahasiswa, Fakultas Matematika, Ilmu Pendidikan Alam sebanyak 1008 mahasiswa, dan Fakultas Kedokteran sebanyak 365 mahasiswa. Tema PKKMB Universitas Lampung pada tahun 2022-2023 adalah Ciptakan Mahasiswa Berkarya dan Berinovasi untuk Kampus Merdeka Belajar. Undang-Undang ITE. Definisi-definisi dalam Undang-Undang ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tidak terbatas pada tulisan dan suara, gambar dan lain-lain atau simbol yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami. Undang-Undang ITE juga membuat pasal-pasal mengenai perbuatan yang dilarang dan ketentuan pidana, dimuat pada pasal 27 hingga 37. Ketentuan pidana pada pasal 45 sampai 52. Pidana berupa penjara ataupun denda. Ancaman pidana di atas 5 tahun bagi pelanggar ITE. Pasal 27. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat data diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Contoh pelanggaran hukum di dunia maya salah satunya adalah judi online. Tips dan trik agar terhindar dari jebakan hukum adalah salah satunya langsung laporkan ke pihak yang berwajib. Pemateri kedua disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Asep Sukohar, MKes, SPKKLP, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, dengan tema Kesadaran Lingkungan Hidup Menjamin Risiko dan Kampus Sehat. Lingkungan hidup. Lingkungan hidup berupa alam menjadi sumber pemenuhan kebutuhan hidup manusia, yaitu penyedia air, udara, makanan, obat-obatan estetika, dan lainnya. Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan dunia. Permasalahan di lingkungan alam yaitu sumber daya alam, sumber daya air, sumber daya hutan, keanekaragaman hayati, dan kontrol sosial. Permasalahan di lingkungan buatan, contohnya kurangnya RPH, pemukiman kumuh, serta penumpukan sampah. Sedangkan di lingkungan sosial, yaitu perubahan gotong royong, keanekaragaman kelompok. Bagaimana perguruan tinggi mendidik untuk RI 4.0? Yang pertama yaitu klaster teknologi informasi yang meliputi kecerdasan buatan, mesin belajar, formasi, keamanan siber, big data, dan analisis data. Kemudian klaster bioteknologi, ilmu biomedis, teknik biomedis, pemetaan struktur, fungsi, dan rekayasa gen, dan perawatan kesehatan healthcare. Selanjutnya, klaster tentang iklim, meliputi energi, sumber daya alam, dan lingkungan. Plagiarisme dan segala bentuk ketidakjujuran akademik adalah musuh dunia pendidikan. Contoh plagiarisme adalah mengambil ide orang lain seolah-olah ide Anda sendiri. Untuk menghindari plagiarisme, yaitu bahan dikopi dari mahasiswa lain dengan sepengetahuan dan seizin pemilik. Kemudian, tuliskan dari mana sumbernya. Perbedaan sekolah versus kuliah.
sekolah, bukan SKS, satu kelas temannya sama, dituntun oleh guru tugasnya sebagai mengajar, tahun masuk dan lulusnya sama. Sedangkan kuliah, ada SKS, satu kelas temannya beda, harus mandiri, tahun masuk dan lulusnya beda. Regulasi adalah peraturan yang harus kita ikuti dengan benar agar tidak melanggar. Ada beberapa tips agar kita bisa lulus cepat, yaitu rajin belajar, ikut organisasi kampus, tidak percaya begitu saja cerita buruk dari orang lain. Kemudian materi PKKMB hari keempat atau hari terakhir yaitu dengan tema semangat dan kemampuan belajar di perguruan tinggi. Dua kunci sukses dalam studi di perguruan tinggi yaitu yang pertama, ingat tujuan. Artinya, kita harus benar-benar memahami, benar-benar merenungkan, dan dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Tujuan akan menjadikan arah yang mengarahkan kita adalah semua aktivitas dan kehidupan di perguruan tinggi. Tujuan juga dapat meningkatkan motivasi. Kemudian yang kedua, melakukan yang terbaik atau do your best. Upaya untuk mencapai tujuan perlu diterapkan di berbagai kegiatan akademik. Menjadi mahasiswa itu tidak mudah. Ada banyak sekali mahasiswa yang lupa akan tujuan. Misalnya, perilaku acak atau tidak terarah, kemudian mudah terpengaruh, ikut-ikutan, tidak fokus, kemudian dia tidak persisten. Rintangan kecil saja bisa melemahkan semangatnya. Lalu ada tips nih untuk kita sebagai mahasiswa agar tidak lupa tujuan. Yang pertama, usahakan sebelum kuliah Anda sedikit familiar dengan mata kuliah. Kedua, setelah kuliah sesegera mungkin pelajari materi kuliah dengan cara dipahami dan diingat. Perlu diingat ya, belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna, tapi berpikir tanpa belajar itu sangat bahaya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.